Amin. Praise the Lord. Oke, kita naikkan satu pujian lagi ya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ini ku datang Tuhan beribadah. Kami siap membawa hati kami menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan percayakan. Ini kami Tuhan, dengan kerinduan kami datang hampiri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya penyembahan kami memberikan kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap menyembah beribadah sama-sama katakan. Kasih tepuk tangan sekali lagi luar biasa jemaat Tuhan. Mari datang dengan sungguh dengan rasa syukur hampiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bawa penyembahan kami di hadapan Tuhan. Hanya Kau Tuhan yang kami tinggikan, yang kami muliakan. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan. Selain Kau tiada yang lain, ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sama-sama katakan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan pakaianku tetaplah selama-lamanya. Kami bangga menyembah Raja. Selain Kau, amin, tiada yang lain, ada padaku di surga. Katakan. Selain Kau tiada yang lain, yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Oh, sekalipun bagiku dan hatiku habis, sekali Yesus tetap Yesus. Gunung batu, Kau yang kami andalkan tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan pakaianku, amin, tetaplah Allah selama-lamanya. Jemaat Tuhan sama-sama katakan selain Kau Tuhan. Selain Kau, amin, tiada yang lain. Ungkapkan dengan cintamu Bapak Ibu. Ungkapkan dengan rasa rindu di hadapan Tuhan. Selain Kau
yang ku ingin di hidup ini, yang ku ingin di hidup ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis ini komitmen kami Tuhan. Kami mau tetap menyembah, kami mau tetap bersyukur. Tetaplah sekalipun, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Berjalanlah bersama kami, jalanlah bersama kami Tuhan. Tetaplah sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batu dan bahagiaku tetaplah selamanya. Sekalipun komitmen kami di hadapan Tuhan, ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Ada barang-barang ya lama bahagiaku tetaplah selamanya. Ungkapkan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batu kami ada untuk melayani Tuhan, kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Tetaplah glory bagimu sekalipun, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batu Kau tetap Allah untuk selama-lama, sampai selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis gunung Shadabaralabayaralabayaralabas. Kami kuat karena Tuhan, kami melayani juga karena Tuhan. Tetaplah bersyukur. Katakan sekali lagi, sekali dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bahagiaku tetaplah selama-lamanya. Kau tetap Allah untuk selama-lamanya Tuhan. Mari responi panggilan Tuhan atas hidupmu Bapak Ibu. Tetap setia, tetap bersyukur. Shadabaralabayaralabayaralaba. Kau Bapa, Kau tetap Allah. Shadabaralabayaralaba. Selain Kau tiada yang lain. Kau yang kami puja.
kau berada jemaat Tuhan, kuatkan hatimu. Tenanglah hai jiwaku, kau punya Tuhan yang luar biasa. Percaya di dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Satu persatu anak-anakmu Tuhan, lihat kedalaman hati anak-anakmu. Kau yang mengenal pribadi kami, Kau yang tahu kami Tetaplah bersyukur, tetaplah memuji. Karyanya ajaib dalam hidup setiap kita, Bapak. Karyamu besar. Melihat kasih-Mu Tuhan, melihat anugerah besar yang Tuhan beri, itu cukup dalam hidup kami. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Katakan, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sekali lagi katakan, walau dunia berubah, amin, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya, katakan, hidupku dalam tangan-Mu. Nyatakan, sampai detik ini ku beri. Ada penyertaan terbaik. Lihat betapa indah, betapa dahsyatnya rancangan Tuhan dalam hidup kita. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku sampai detik ini, sampai detik ini ku beri. Dia baik, kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Wow, Yesus kami dahsyat, Yesus kami mulia. Mari sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Katakan, Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Kami percaya hidupku dalam
teringat kembali kasih-Nya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah ragukan. Amin, amin. Praise the Lord. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati kita ya untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Yeti Sulistiorini, dan setelah firman Tuhan disampaikan ya, akan dinaikkan oleh Ibu Fang Fang Lai dari kota Surabaya. Silakan Bu Yeti. Terima kasih. Shalom Praise Bapak God. Pendeta kita, Shalom. Bapak John Sarbunan MA. Dan juga shalom buat Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di pagi hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu. Pagi hari ini kami hadir untuk memuji nama-Mu ya Tuhan, Ya, Yesus. mendengarkan firman-firman-Mu. Tuhan berkatilah doa kami di pagi hari ini. Kami bersama Bapak Ibu semua yang terkasih siap mendengarkan firman-firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, untuk Bapak Ibu yang belum bisa hadir ya Tuhan, bila sakit berilah kesehatan, berikanlah kesehatannya. Terima Amin. kasih Tuhan. Doa kami ini kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Bu Yeti Sulistiorini untuk doa yang sangat indah di pagi hari ini ya. Sebelum kita akan Amin. mendengar firman Tuhan. Oke, baiklah teman-teman semua. Dan kita akan mendengar firman. Nanti firman ini akan diperdengarkan ayat-ayatnya ya oleh orang tua kita, Ibu Rosalin dari Jerman. Haleluya. Oke, Bapak Ibu, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Dan ada yang tahu pagi ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? 607. Iya, benar sekali Ibu Fang Fang Lai. Luar biasa ya. Baiklah, benar-benar kita dipimpin Tuhan hari demi hari berjalan bersama dengan Yesus ya. Dan pagi ini kita sudah tiba di serial yang ke-607. Haleluya. Oke, kita akan lihat sebuah tema firman Tuhan kita malam pagi hari ini ya. Sangat indah sekali, yaitu kemuliaan Allah dalam salib Kristus ya. Mari kita tanya sama-sama dulu Bapak Ibu, apakah benar ada kemuliaan Allah dalam salib Kristus? Ada. Pasti ada ya. Kalau ternyata itu bukan salib Kristus, apakah ada kemuliaan Allah di dalamnya? Tidak ada. Tidak ada ya. Oke. Mari kita akan lihat dulu nats Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat ke-18. Ya, terima kasih Pak John, Yes. kesempatan yang diberikan. Shalom semuanya, selamat pagi. Selamat pagi, bacaan Opa, Amor, Salim. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Amin. Amin. Haleluya. Kemuliaan Allah ya. Saudaraku, di balik salib Kristus. Haleluya. Di dalam salib Kristus. Saudara, bagi orang dunia pemberitaan salib itu memang adalah kebodohan. Kebodohan bagi siapa? Bagi mereka yang akan binasa. Kenapa mereka binasa? Karena mereka menganggap salib itu adalah satu kebodohan. Bodoh. Kamu ikut Yesus kau menderita, ikut Yesus kau pikul salib, ikut Yesus kau soro-soro ya, ikut Yesus kau harus berkorban, ikut Yesus kau harus menderita, ya. Ikut Yesus kau harus terhina. Itu bodoh itu ya. Bagi mereka itu benar-benar sesuatu yang tidak menyenangkan ya. Yesus jalani semuanya itu Bapak Ibu. Dia rela mati di kayu salib demi apa, saudaraku? Demi untuk menyelamatkan saudara saya. Dengan kematian Yesus, darahnya ditumpahkan, dia telah menebus kita. Kata menebus artinya dia membayar lunas. Ya, sama seperti kalau kita pakai baju hari ini, itu sebelumnya kan ada di toko, dipajang di sana, belum menjadi milik kita. Itu masih menjadi milik penjualnya, masih milik pemilik toko, saudara-saudaraku ya. Pemilik barang itu. Nah, karena kita ingin untuk menjadi milik kita, apa yang harus kita lakukan? Kita keluarkan sejumlah uang, kita membayar
baju yang kita kenakan hari ini baru kita bawa pulang menjadi milik kita, ya. Demikian kita dengan Yesus. Yesus telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita tidak bisa membayarnya. Dia menebus, dan kita bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus Yesus, ya. Jadi saudara lihat ya, mereka yang binasa ini karena mereka menganggap pemberitaan salib itu adalah kebodohan. Tapi bagi kita sekalian, apakah itu kebodohan? Tidak. Bagi kita semua itu adalah kekuatan Allah, keberuntungan lewat salib Kristus. Disitulah dosamu dan dosaku telah ditebus, dibayar lunas. Disitulah segala sakit penyakitmu dan sakit penyakitku telah disembuhkan. Amin. Disitulah kita mengalami kelepasan dari semua ikatan-ikatan trauma-trauma masa lalu. Sehingga hidup kita dipulihkan melalui salib. Jadi lewat salib itulah engkau dan saya kita diselamatkan. Lalu siapa yang tergantung di kayu salib? Bukan saudara, bukan saya, tapi Yesus yang rela tergantung di kayu salib. Amin ya Bapak Ibu. Oke. Nah, mari kita akan lihat bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam salib Kristus. Salib Kristus yang menghadirkan kekuatan Allah. Bilang kekuatan Allah. Amin ya. Di dalam diri orang percaya, dalam diri saudara dan saya. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam salib Kristus yang menghadirkan kekuatan Allah. Bilang amin ya. Menghadirkan kekuatan Allah di dalam diri saudara dan saya. Apakah hari-hari ini engkau sedang lemah, engkau sedang lelah, sedang letih, sedang lesu, ya Bapak Ibu sekalian? Kita kemarin baru pulang dari, ya saudara-saudaraku, perjalanan dari Batu, dari Surabaya ke Batu, ya, kemudian Batu ke Kediri, Bapak Ibu sekalian, ya, ke Sidoarjo, kembali lagi ke Surabaya, saudaraku. Tapi kita merasa ini sesuatu yang menyenangkan, ya. Jadi kelelahan kita, kecapean kita, ya, keletihan kita sirna, hilang. Kenapa? Karena pada waktu kita datang pada Tuhan, kita mendapatkan kekuatan Allah di situ, ya, lewat salib Kristus, Bapak Ibu. Dan ini dapat kita pelajari, saudaraku, ya, di dalam Galatia pasal 6, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, nanti malam kita akan menyelesaikan Galatia pasal 6, ya. Dan besok pagi kita udah pindah di bagian yang baru, yaitu dalam 1 Korintus. Nah, kita akan lihat dari ayat-ayat ini, kita akan segera menemukan, ya, kita akan segera menemukan ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya. Siapakah orang percaya yang mengerti? Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam salib Kristus, ya. Ada 3 tanda orang-orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam salib Kristus. Mari kita lihat, saudaraku. Tanda yang pertama, siapa dia? Yang pertama, dia adalah orang percaya yang, nah ini kita lihat ya. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang mengerti. Mengertinya bagaimana? Mengerti aturan tradisi agamawi. Saya ulangi sekali lagi ya. Mengerti aturan tradisi agamawi dalam diri manusia. Seringkali dilanggar. Dilanggar oleh pemangku, ya saudaraku, dan pemangku peraturan dan umatnya. Jadi mereka-mereka yang membuat peraturan ini, mereka juga yang melanggarnya. Dan umat yang mengikuti peraturan itu, umat Tuhan juga seringkali melanggarnya. Ya, mari kita lihat Galatia pasal 6 ayat 13. Ya, Galatia 6 ayat yang ke-13, sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Amin. Pak John hilang. Oke. Ya. Baik teman-teman semua, ya. Ya. Jadi ini kita lihat ya, dikatakan sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun. Jadi orang-orang yang menyunatkan diri pun ini mereka orang yang mengikuti tradisi agamawi ya. Apakah sunat itu tidak salah? Tidak salah. Sunat itu hanya untuk kesehatan ya.
kulit kata dipotong. Tapi kalau tidak sunat hati, tidak menjadi ciptaan yang baru, buat apa sunat itu ya? Nanti kita akan lihat di dalam ayat berikutnya. Jadi lihat ini. Ini mengerti dulu, mengerti aturan tradisi agamawi dalam diri manusia itu seringkali dilanggar oleh pemangku peraturan ya. Mereka-mereka yang diberikan wewenang untuk menjalankan peraturan itu ternyata mereka melanggarnya ya, dan juga umat yang harusnya mentaati peraturan itu mereka juga melanggar. Nah, ini yang pertama dulu kita mengerti di sini bahwa tidak ada seorang pun yang sanggup melakukan peraturan-peraturan ya agamawi itu, Bapak Ibu. Mari kita lihat yang kedua, setelah dia sudah mengerti baru sekarang dia memahami. Jadi yang pertama itu memang manusia gagal melakukan ya sebuah peraturan-peraturan hukum Taurat, Saudara. Tapi Yesus satu-satunya pribadi yang bisa melakukan, menjalani dengan baik, ya, sempurna. Dahsyat sekali ya, makanya Yesus datang menggenapi hukum Taurat itu. Oke, kita akan lihat ya, yang kedua, setelah dia mengerti, baru yang kedua dia memahami. Memahami apa, saudaraku? Memahami pentingnya dia bermegah. Dia bermegah di dalam salib Kristus, Yesus, bukan memegahkan yang lainnya. Ya, mari kita lihat Galatia 6 ayat 14. Ya, Galatia 6 ayat 14. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Amin. Amin ya, ayat ini menarik sekali. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah, ya. Kata bermegah itu mengagumi, membanggakan, saudaraku ya. Ini dia. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain apa? Dalam salib Kristus. Jadi itu yang patut kita megahkan, kita banggakan, kita kagumi, yaitu apa? Salib Kristus, bukan yang lain, saudaraku. Ya, saudara. Alasannya sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Jadi ini saudaraku, kita lihat ya, kemuliaan Allah dalam apa saudaraku? Salib Kristus ya. Oke, di balik salib Kristus itu ada kemuliaan Allah. Salib bicara penderitaan, bicara tentang bagaimana engkau mengalami kesengsaraan, engkau mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Tapi tahukah saudara, di balik salib itu ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. The glory of the Lord, ya. Kemuliaan yang Tuhan sediakan. Jadi Bapak Ibu, engkau tidak akan selamanya susah terus, menderita terus, engkau tidak selamanya sengsara terus. Ada saat-saat di mana Tuhan akan memulihkan engkau, ada saat di mana Tuhan akan memberi engkau pertolongan. Jadi jangan takut ketika engkau rela menderita bagi Yesus. Kau sedang pikul salib, di balik salib itu ada kemuliaan Tuhan yang tersedia bagimu. Amin ya. Mari kita lihat yang ketiga, setelah dia pertama mengerti, kedua mengakui, baru yang ketiga dia mengakui. Mengakuinya bagaimana? Mengakuinya pentingnya dia itu menjadi ciptaan baru, ya. Bukan bersunat atau tidak bersunat pun itu tidak ada artinya. Amin ya. Nah, kita lihat dulu ayatnya, Galatia 6 ayatnya yang ke-15. Galatia 6 ayat yang ke-15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Amin. Amin. Menjadi ciptaan baru itu yang ada artinya. Orang bertobat sungguh-sungguh itu yang penting, saudaraku. Artinya yang sesungguhnya ada di situ, bukan pada sunat ya. Sunat itu tadi saya katakan sebatas untuk kesehatan ya, untuk medis. Tapi itu tidak akan pernah membuat orang itu dalam hidup ini bahagia. Orang bahagia ketika dia menjadi ciptaan baru. Amin ya. Dia meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan dosanya, baru dia menjadi ciptaan yang baru. Itu dia ya Bapak Ibu. Oke, mari kita lihat apa hasilnya dong. Hasil yang akan kita alami bagi orang percaya. Ini yang pertama ya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tidak ingin apa, saudaraku? Dia tidak ingin menjadi korban dari orang yang memanfaatkan dia menjadi sasaran ya. Nah, lihat kalau ada orang-orang yang menjadikan seseorang menjadi sasaran itu benar-benar tidak baik, saudaraku ya. Mari kita lihat, bagi kita orang percaya, kita tidak ingin ya menjadi korban dari orang yang memanfaatkan ya
seseorang menjadi sasaran. Mari kita lihat Galatia 6 ayat 13. Galatia 6 ayat yang ke-13, sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Amin. Yang lahiriah, ya. Jadi Ya. intinya begini, sederhananya begini. Mereka itu tidak mau pikul tanggungan, ya, tanggung jawabnya. Mereka itu melepaskan tanggung jawab dan mereka taruh kepada orang lain. Nah, itu namanya Bapak Ibu sekalian, ya, orang-orang yang benar-benar mereka tidak mengerti tentang salib Kristus, Bapak Ibu. Jadi mereka ingin menaruh beban itu soal ke penderitaan itu kepada orang lain. Jadi orang lain yang akan jadi korban. Tapi kita semua kan tidak ingin, ya Bapak Ibu, menjadi korban dari orang yang memanfaatkan, ya. Kita menjadi sasarannya. Nah, ini dia. Supaya mereka ini bisa tidak dipersalahkan, malah yang jadi korban itu yang dipersalahkan. Haleluya, ya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Jadi mereka ini suara tidak mau pikul beban. Mereka mau supaya enak-enak aja. Nah, orang lain itu yang jadi beban. Itu jangan sampai terjadi, Bapak Ibu, ya. Oke, mari kita lihat. Haleluya. Kita lihat yang kedua, hasil yang kedua, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia membuat keputusan, Bapak Ibu, dia membuat keputusan, ya. Keputusan bagaimana? Ini menarik sekali. Perhatikannya ayat ini. Dunia telah disalibkan baginya dan dirinya bagi dunia, ya. Itu keputusan yang hebat sekali. Dan itu benar, Bapak Ibu. Kita lihat Galatia 6 ayat 14. Galatia 6 ayat 14, tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Amin. Amin, ya. Ini dia hasilnya. Jadi sebab olehnya, oleh salib Kristus itu, ya, dunia telah disalibkan bagiku. Jadi semua keinginan-keinginan dunia itu telah disalibkan, ya, bagi dia dan dia bagi dunia. Ya, Bapak Ibu sekalian, amin, ya. Jadi Bapak Ibu, jadi dia tidak punya keinginan-keinginan yang lain, keinginan-keinginan duniawi sudah nggak punya lagi, saudara. Dia hanya ingin bagaimana menyenangkan hati Tuhan saja, ya. Nah, dari ayat-ayat ini Bapak Ibu, kita lihat, perhatikan di ayat ini, ya, ayat 14 ini, alasannya kenapa dia berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Kristus. Bapak Ibu, alasannya apa? Dia bilang, sebab olehnya, oleh salib Kristus itu, dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Apa artinya disalibkan? Dipaku. Ya, mari kita katakan sama-sama. Ikuti saya, ya. Katakan, aku yang kaku. Aku yang kaku. Harus dipaku. Harus dipaku. Amin, ya. Jadi orang-orang yang ego, yang kaku, yang ego, yang arogan, yang sombong, itu harus dipaku tuh, disalibkan keegoisannya, saudaraku. Ya, dia hanya pikir yang penting aku, lu, gua, aku, ya. Yang penting aku, pokoknya aku, saudaraku. Semua aku. Nah, ini harus dipaku, Bapak Ibu. Ya, aku yang kaku harus dipaku, ya. Supaya apa? Benar-benar Kristus nyata, salib Kristus nyata bagi kita sekalian. Dan kita lihat yang terakhir, ya, ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman, dia mendapat apa, Bapak Ibu? Mendapat arti kehidupan yang sesungguhnya, yaitu apa? Menjadi ciptaan baru. Amin, ya. Kita lihat ayatnya. Galatia 16 ayat yang Galatia 6 ayat yang ke-15. Galatia 6 ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Amin. Itulah yang ada artinya. Saudara-saudara, ya. Jadi, saudara, mari kita lihat akan firman Tuhan ini luar biasa, ya. Salib Kristus itu benar-benar bicara tentang pengorbanan suatu, ya. Ada orang-orang yang tidak mengerti ini sehingga dia itu mementingkan diri sendiri, ya, kesenangan diri sendiri, saudaraku.
Nah, kita ini yang bangun pagi-pagi, kita sudah bangun datang mencari Tuhan. Ini kita sedang menyalipkan semua keinginan-keinginan kita, keinginan untuk tidur, keinginan senang-senang dulu. Kita salibkan semuanya, kita pakukan semuanya. Ya, orang tua kita berusaha sudah waktunya tidur, tapi masih mau beribadah melayani ya bersama kita. Ini satu anugerah Tuhan luar biasa ya. Nah, saya katakan bahwa salib Kristus itulah kekuatan Allah. Saya pelajari Bapak Ibu, ada dua yang saya baru menemukan ini ya, menemukan. Kekuatan Allah itu pertama yaitu Injil ya. Paulus berkata, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Kenapa Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah. Yang kedua, kekuatan Allah itu adalah salib Kristus. Jadi kenapa banyak orang itu lemah, banyak orang itu gampang goyah, banyak orang itu gampang putus asa, kena masalah, dia nggak punya fondasi yang kuat, pendirian yang kuat, akhirnya tergerus. Dia terhempas, dia terpengaruh, dia terseret oleh arus dunia ini. Karena apa? Dia tidak mau membayar harga, tidak mau berkorban. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kalau dia tidak melatih dirinya untuk mau rela berkorban, maka dia mudah sekali ya. Dia mudah sekali terpengaruh. Tapi orang-orang melatih menyalipkan keinginan dagingnya, maka dia menjadi pribadi yang kokoh, yang tangguh ya. Biarlah Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini. Ibu Fang Fang Lai akan berdoa buat kita semua ya. Ya. Puji syukur kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sanggupkan kami pagi hari ini untuk mendengar dan menerima dan menjadi ciptaan baru dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia, yang taat, rajin, tertib, tekun di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau layak mendapat penghargaan yang tertinggi, yang terhormat, yang tersanjung. Kami mau datang di bawah kaki-Mu untuk mendengar, untuk menerima firman-Mu adalah menjadi orang yang memahami, mengakui dan mengerti tentang arti firman ini. Tuhan, Engkau lah kami mendapat makanan sehat itu adalah suatu kemuliaan, keagungan, anugerah yang terbesar yang daripada Tuhan Yesus Kristus yang sanggupkan kami, mampukan kami untuk melakukannya. Tuhan Yesus, saat pagi hari ini kami akan menerima makanan yang sehat ini untuk menguatkan, menyehatkan, untuk mendapat mujizat, untuk mendapatkan kekuatan, untuk mendapatkan kesehatan ilahi yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Engkau Bapa yang sanggup, Engkau Bapa yang mulia, Engkau Bapa yang sangat-sangat amat terbaik membawa kami untuk melekat padamu, percaya padamu, setia, taat, rajin, tertib, tekun di hadapanmu, mendapat impartasi kesembuhan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami anak-anakmu CKI, CLCC, mendapat impartasi kesembuhan ilahi, mendapat kesehatan, mendapat kemuliaan, mendapat damai sejahtera sukacita yang melimpah dalam kehidupan kami. Engkau berkatilah kami, Bapak Pak John yang membawakan kebenaran firman-Mu itu menjadi suatu anugerah kebesaran kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus yang mendapat impartasi ke kami juga. Kami bersyukur dan banyak terima kasih kepadamu, Tuhan Yesus. Engkau layak mendapat penghargaan. Terpujilah nama-Mu Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Amin, praise the Lord. Terima kasih Bu Fang Fang Lai untuk doa yang sangat indah ya. Telah dinaikkan kepada Tuhan bagi kita sekalian. Tuhan berkati Bu Fang Fang Lai. Terima kasih. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Firman-Nya kembali pada pagi hari ini memberikan makanan, katanya Bu Fang Fang Lai dalam doanya buat kita. Biarlah makanan firman Tuhan ini benar-benar menyehatkan, menyegarkan, khususnya keimanan rohani kita. Amin, Bapak Ibu. Amin. Bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Allah ada di dalam kehidupan kita. Kita harus belajar bagaimana teladan akan salib Kristus dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab kita cukup jelas 1 Korintus 1 ayat 18 itu, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah bodoh bagi orang-orang yang tidak mengenal, orang-orang yang tidak mengerti. Tetapi oleh karena Tuhan, kita bukan orang bodoh. Amin, Bapak Ibu.
Justru kita orang-orang pilihan Tuhan. Kita harus imani. Kita harus berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal akan salib Kristus. Justru puji Tuhan, melalui makanan firman kita pada pagi hari ini, kita kembali diingatkan, kembali disadarkan bahwa dengan matinya salib Kristus itu ada buat kita sudah dimerdekakan. Amin, Bapak Ibu. Melalui salib Kristus itu kita sudah dilepaskan, dibebaskan dari dosa-dosa, kesalahan, pelanggaran, bahkan dilepaskan dari segala kutuk. Kita tidak lagi ada keterikatan kutuk dalam kehidupan kita. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Biar benar-benar firman pagi hari ini sekali lagi biar menjadi makanan rema di dalam setiap kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Kita patut bersyukur. Kita punya Tuhan Allah yang begitu sangat amat mencintai, mengasihi kita. Amin, Bapak Ibu. Melalui firman Tuhan hari Kristus itu kita semuanya sudah dilepaskan, dibebaskan. Mari kita bangkit dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita merasa diri kita masih terikat, merasa ada ini kita sudah diampuni. Mari kita harus merubah cara pola pikir kita, cara pola hidup kita ya. Amin, Bapak Ibu. Kita bukan lagi ciptaan yang lama, tapi kita harus menjadi ciptaan yang baru karena oleh pengorbanan salib Kristus itu dalam kehidupan kita. Haleluya. Biar Roh Kudus terus ada tinggal dalam kita, terus membangkitkan iman kita, semangat kita terus ya, Bapak Ibu, sebagai orang-orang pilihan Allah. Kita harus bangkit, kita harus menyaksikan bahwa melalui salib Kristus kita sudah ditebus. Kita harus menyaksikan itu di luar sana buat saudara-saudara kita, saudara-saudara famili kita, bahkan teman-teman sahabat kita. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati firman-Nya pagi hari ini buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita juga mengucapkan terima kasih pada Pastor John Sarmunan yang begitu setia memberikan pengajaran yang baru buat kita. Firman-nya kita terus dukung dalam doa yang Pastor John melalui gereja di sini. Kita terus bersama-sama bangkitkan, ditumbuhkan dalam keimanan rohani kita. Terima kasih Pastor John. Kita terus dukung pelayanan Pastor John di dalam gereja di sini. Semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan, bahkan lebih lagi percaya bahwa hanya satu nama pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang dapat menembus dosa segala kesalahan kita. Tidak ada di dalam siapapun juga selain hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati Pastor John. Terus kita dukung Tuhan Yesus memberikan umur panjang, kesehatan, kesegaran, kekuatan, semangat roh yang menyala-nyala di dalam setiap layanan Pastor John setiap hari, baik ibadah pagi, ibadah siang maupun ibadah malam. Tuhan Yesus berkati semuanya untuk kemakmuran bagi nama Tuhan. Demikian juga pada Ibu Sinta, dan begitu setia juga menemani pelayanan Pastor John kemanapun hambanya pergi. Bu Sinta tetap setia menemani rekan bersama anak-anaknya, semuanya diberkati. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih pada tadi yang sudah berdoa pembukaan firman Tuhan, Mpok Yeti yang menjadi karte. Terima kasih Mpok udah doa tadi buat pembukaan firman Tuhan. Saya selalu Mpok, semangat ya, semangat. Tuhan Yesus berkati. Salam keluarga ngaji Jakarta. Haleluya. Juga kepada pada Bu Fang Fang Lai yang tadi juga sudah berdoa untuk perubahan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Semangat Bu Fang Fang Lai. Salam buat keluarga semuanya. Juga yang juga kecewa juga untuk Oma Rosalin, Oma kita yang pakai luar biasa juga. Yang sudah mendengarkan ayat-ayat firman Tuhan. Oh, haleluya. Waktu malam Oma mestinya harus tidur beristirahat sama Opa, tetapi Oma dan Opa masih tetap setia mencari hadirat Tuhan di dalam ibadah sesi sini. Semangat Oma, salam buat keluarga semua yang ada di Jerman, diberkati senantiasa. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kita akan masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja sesi
yang akan juga dinaikkan oleh ibu kita yang dipakai luar biasa Jakarta. Ibu kita yang dipakai luar biasa yang ada di Sidoarjo, yaitu Ibu Atanasia Pujiastuti Esti. Saya persilakan Ibu Atanasia untuk menaikkan doa perpetik. Ya, shalom, selamat malam di Jerman. Ya, shalom. Shalom. Selamat pagi ibu-ibu yang dikasih Tuhan yang sudah hadir pada ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati semua. Amin. Saya akan menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara kita, juga untuk LCC yang kita cintai, yang kita amin dan receive. Doa prophetik saya mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Indonesia sedang mengalami kekuatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan, serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berada di bumi dan di surga. Amin. I receive. Prophetik 2 bagi gereja CLCC Evangelis urapan urapan bangsa dan mujizat ajaib yang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan siap oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan pendoanya. Amin. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan, disampaikan oleh Ibu Atanasia Pujiastuti Esti. Tuhan berkati Bu Atanasia. Amin. Terima kasih Bapak Pastor John. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Atanasia Pujiastuti Esti dari Sidoarjo yang sudah menaikkan doa prophetik bagi bangsa dan negara dan bagi gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati. Semangat Ibu Esti sama Bu Yeti, titinya sama Esti, Yeti. Haleluya. Dan kita masuki tata ibadah selanjutnya, yaitu pengumuman info gereja CLCC yang juga akan disampaikan oleh ibu kita yang juga dipakai luar biasa yang ada di Kediri, yaitu Ibu Andriana Marantika. Saya silakan. Ya, terima kasih Pak Lukas, terima kasih teman-teman semua untuk menyampaikan pengumuman gereja LCC
di pagi hari ini. Dapatkan mujizat Tuhan bagimu dalam ibadah doa mujizat 1 jam setiap hari bersama Pastor John Sarbunan MA dan tim doa. Dimulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian khusus setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB, masuk melalui Zoom live streaming. Klik di bawah ini. Dengarkan kesaksian mereka yang mengalami mujizat. Doakanlah, mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah gereja Elisida hari Sabtu 9 November 2024 pukul 10.00 WIB bertempat Di Ibu Indriani ya, anaknya Ibu Indriani. Ini kita pindah, mereka pindah rumah baru ya, anaknya. Oke. Oh, iya. Selanjutnya, kesempatan berharga bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya, dapat menghubungi Ibu Sintani Suliswati di 085964277805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday bulan Oktober 2024. Oke, sudah lewat semua ini ya. Iya. Persentase kita ini dapat ditransfer di nomor rekening BCA 0331268401 atas nama Marius Johannes. Demikianlah info gereja Chelsea atas bagian yang kami sampaikan. Terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Andri Marantika dari Kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Andri. Terima kasih Pak John. Amin. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Andriana Marantika yang sudah menyampaikan pengumuman info gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati, semangat, salam buat keluarga yang di Kediri, Ibu Andriana. Haleluya. Dan kita akan masuki selanjutnya yaitu doa deklarasi Pastor John. Oke, siapa-siapa Pak Lukas? Ibu Febri Asari. Ya, Ibu Febri Asari. Terus siapa lagi? Sama itu yang dari Jakarta, Pastor John. Oke, yang... Oke, yang dari Jakarta ya. Ya. Sama Bu Fang Fang Lai. 1, 2, 3, 4. Ada 5, ada 6 malahan. Ya itu Opa Bruri kalau ada. Atau tidak ada digantikan Oma Rosalin. Ya. Oke, puji Tuhan ya. 5 ya perempuan semua, Pastor. Oh. Saya laki-laki sendiri. Ada 6 ini. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, tambah Pak Lukas sendiri ya. Semuanya itu ada. Perempuannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 pas. Pastor, oh pas, oke. Oke, lady first, yang wanita duluan. Silakan. Iya, pertama Pastor. siapa tadi? Bu Febri ya? Bu Febri, Pastor. Ya, Bu Febri Imani ya? Ya, silakan. Ya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Katakan. Terjadilah. Amin. Yang kedua, siapa tadi? Yeti. Oke, Bu Yeti. Ya. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini akan ada pertolongan bagi yang dalam pemulihan dulu. Pemulihan di atas. Oke. Terima kasih Tuhan. Pada ini akan ada pemulihan bagi keluarga
umat Tuhan di CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Ya, terus. Terjadilah. Amin. Fang ya. Ya, Fang boleh. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan ada pertolongan bagi yang dalam persoalan apapun juga. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terjadilah. Amin. Terjadilah. Oke. Silakan. Ya, saya. Ya. Dalam nama Tuhan Yesus akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Ya, silakan. Bu Andri. Saya atau Bu Atanasya dua. Bu Andri. Oh Bu iya. Andri duluan. Iya, baik. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Amin. Haleluya. Nama Tuhan Yesus akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CLCC. Amin. Amin. Terjadilah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Praise the Lord. Ya, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto. Haleluya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada ibu-ibu kita yang dipakai Tuhan Yesus luar biasa. Yang sudah menaikkan doa deklarasi bagi kita semuanya. Jemaat-jemaat gereja CLCC. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semuanya ya. Amin. Semangat. Kalau saya masuk tadi, saya kan bukan ibu-ibu, saya kan bapak sendirian. Malu saya jadi. Oke, terima kasih. Semangat terus ya ibu-ibu. Terima kasih. Iya, ibu-ibu PKK ini. Haleluya. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada yang semuanya pelayan-pelayan Tuhan sudah bertugas pada pagi hari ini. Ibu Anastasia Pujastuti, terima kasih. Tuhan Yesus berkati, semangat Ibu pada hari Senin yang ceria ini. Juga kepada Ibu Andri Marantika, juga terima kasih, semangat Ibu Andriana Marantika. Juga kepada Bu Fang Lai, terima kasih atas pelayanannya. Juga Bu Febri Asari, mari, ayo semangat pelayanan ya, baik ibadah pagi maupun ibadah malam. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan, nanti diberkati selalu. Kata Bu Yeti tadi kemarin apa? Enggak lagi apa? Jatuh. Nah, Bu Yeti terima kasih juga atas pelayanannya, dan Oma Rosalin, Oma kita juga salam buat Opa Bruli, semua keluarga yang ada di Jerman. Sehat selalu. Pak Lukas. Amin. Iya, Bu Sinta juga terima kasih yang sudah juga ikut ibadah pagi hari ini. Semangat Ibu Sinta, semangat. Tuhan Yesus berkati. Salam buat anak-anak semuanya. Dan Pastor siap atas pelayanannya di pagi hari ini buat kita semuanya jemaat gereja CLCC yang sudah hadir. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta dukungan dalam doa bisa menuliskan di depan layar chat atau langsung bisa menyampaikannya kepada hamba Pastor John dan nanti akan didoakan. Dan sepenuhnya saya kembalikan kepada Pastor John Sarbunan MA untuk mendoakan berkat, doa berkat buat kita semuanya. Silakan. Ya, kita naikkan pujian ini ya.
Tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa. Amin. Praise the Lord. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu. Di tanganmu ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Yang dalam persoalan terima pertolongan di hari ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya semua yang datang dengan iman, pulang bawa mujizat, pulang bawa kesembuhan, pulang bawa kemenangan, pulang bawa pertolongan. Berkati orang tua kami sementara akan beristirahat, berikan mereka tidur yang nyenyak, istirahat yang cukup, dan mereka juga akan beraktivitas setelah bangun dari malam. Dan kami percaya kuasa Tuhan sudah bekerja di pagi hari ini, buat kita semua di Indonesia yang bekerja di kantor, yang buka salon, apapun yang engkau kerjakan di rumah, di mana saja, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan berkati kebaktian nanti siang, ibadah doa mujizat 1 jam, berkati kebaktian nanti malam, Ibu Yeti dan tim yang akan melayani, Ibu Atanasia dan tim yang sudah melayani pagi ini, Tuhan berkati semuanya. Dalam nama Yesus, mari terima berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima kuasa, terima mujizat. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Memberkati Terima kasih Pak Lukas. Terima kasih Pak John. Tuhan memberkati. Selamat malam. Mereka selamat. Bu Yeti, Febri, semuanya ya. Adriana, Bu Mendiawati, Bu Sinta. Selamat kita. Tuhan. Terima kasih Candiku. Terima kasih Candiku. Yesus berkati. Oke. Ya. Terima kasih Pak Lukas. Oke, sampai jumpa nanti ya nanti malam ya. God bless you all. God bless you all. Bye bye. Bye.